Baik, terima kasih Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman media, saya akan menyampaikan penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dengan terbitnya PP nomor 63 tahun 2021 mengenai pemberian gaji THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Pada tahun 2021 ini, kita masih menghadapi kondisi COVID yang sangat dinamis. Dan pemerintah terus fokus di dalam penanganan COVID-19 dan sekaligus juga melakukan langkah-langkah di dalam mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional. Berbagai langkah yang dilakukan menggunakan instrumen APBN diharapkan akan bisa melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menangani kondisi COVID yang masih berlanjut pada tahun 2021. Pemerintah hadir melakukan berbagai program untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan dan mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2021 yang mencapai 696 triliun rupiah itu meningkat 21% dibandingkan tahun 2020 di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Stimulus yang masuk di dalam kategori konsumsi di dalam rangka untuk melindungi masyarakat kita yang masih terdampak COVID-19 adalah sebesar 150,3 triliun rupiah dalam bentuk perlindungan sosial, termasuk penyaluran untuk PKH sebesar 28,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, pemberian bantuan sosial sembako hingga mencapai anggaran 45,1 triliun bagi 18,8 juta kelompok penerima manfaat, dan juga bantuan sosial tunai bagi 10 juta kelompok penerima dengan anggaran 12 triliun rupiah. Demikian juga anggaran APBN ditujukan bagi masyarakat di desa untuk bisa mendapatkan perlindungan dari shock COVID dengan mengalokasikan 14,4 triliun rupiah dari dana desa bagi 8 juta kelompok penerima. Selain itu, APBN juga berupaya untuk melindungi mereka yang kehilangan kesempatan kerja dan sedang dalam proses mencari pekerjaan dengan kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan 2 kali lipat menjadi 20 triliun sama dengan tahun lalu. Pada APBN awal hanya dianggarkan 10 triliun sehingga kita harus menaikkan menjadi 2 kali lipat. Di dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada 5,6 juta penerima. Dan untuk tahun 2021 ini, pemerintah kembali menambahkan memberikan bantuan produktif bagi 12,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran 15,4 triliun. Dan ini belum ada tadinya dianggarkan pada tahun 2021. Teman-teman media yang saya hormati, pengelolaan APBN memang dilaksanakan secara cukup responsif dan fleksibel karena kondisi COVID begitu sangat dinamis. Oleh karena itu memang beberapa pos melakukan atau dilakukan beberapa reprogramming maupun refocusing. Namun komitmen pemerintah di dalam rangka untuk memberikan tunjangan hari raya bagi karyawan ASN, TNI, Polri pada Idul Fitri ini, tunjangan hari raya Idul Fitri ini tetap
dipenuhi dengan pemberian tunjangan hari raya, namun pada saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian dan situasi penanganan COVID yang masih merupakan fokus utama, yaitu mengelola dan menangani COVID, karena memang ini ancaman yang sangat nyata seperti yang terlihat di India, dan sekaligus juga tetap berfokus untuk memulihkan ekonomi. Jadi dalam hal ini pemerintah terus mencari keseimbangan antara memenuhi kewajiban untuk pemberian tunjangan hari raya bagi ASN, TNI, Polri, dan bagi pensiunan, namun juga menggunakan APBN dengan tentu space yang ada untuk tetap fokus di dalam penanganan COVID dan melindungi masyarakat dan menolong masyarakat kita yang paling rentan dan perlu mendapatkan dukungan dari negara. Pemerintah memberikan THR kepada seluruh aparatur negara, termasuk juga untuk pensiunan dan penerima pensiun dan juga penerima tunjangan. Kebijakan pemerintah di dalam memberikan THR tersebut diharapkan akan menjadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama di kelas menengah, sehingga juga dapat membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi kita. Teman-teman wartawan yang saya hormati, kebijakan pemberian THR yang sudah ditampung di dalam APBN tahun anggaran 2021, penyalurannya dilakukan dimulai pada periode H-10 sampai dengan H-5 sebelum Idul Fitri. Anggaran yang dipergunakan untuk pembayaran THR ASN, TNI, Polri adalah sebesar 1. Untuk kementerian dan lembaga ASN, TNI, Polri dengan DIPA 7 triliun, untuk ASN daerah atau PNS daerah dan P3K dialokasikan anggaran sebesar 14,8 triliun rupiah, dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun rupiah. THR yang dibayarkan pada tahun ini adalah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Tentu ini merupakan suatu langkah dari pemerintah untuk di satu sisi tetap memberikan tunjangan hari raya bagi seluruh ASN, TNI, Polri, dan bahkan juga untuk para pensiunan dan juga pekerja P3K dan ASN daerah. Namun di sisi lain pemerintah juga memahami bahwa dalam situasi tahun ini kondisi COVID yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dari pemerintah.